Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Dalimunte, guru pengampu bidang studi kimia untuk kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat ilmu kimia. Perhatikan, dengarkan, dan pahami. Oke, pembahasan yang pertama adalah hakikat ilmu kimia, di mana dalam hakikat ilmu kimia di sini kita yang terlebih dahulu membahas ilmu kimia. Yang kedua, penggolongan materi. Dalam penggolongan materi ada zat, campuran, unsur, dan senyawa. Yang ketiga adalah perubahan materi. Perubahan materi yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sebelum masuk ke pembahasan, konsep penting yang perlu anak-anak kami pahami, yang pertama adalah ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Penggolongan materi. Materi adalah unsur dan senyawa, zat campuran yang terlibat dalam perubahan kimia. Selanjutnya perubahan materi terbagi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama dari konsep tadi adalah ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari sifat dan reaksi yang mentransformasikan suatu zat atau mengubah suatu zat ke zat lain. Sebagian besar ilmu kimia merupakan ilmu percobaan, dan sebagian besar pengetahuannya diperoleh dari penelitian di laboratorium. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau pembelajaran kimia itu identik dengan laboratorium. Oke, yang kedua adalah materi. Definisi dari materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, di mana materi ini memiliki wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Penggolongan materi. Yang pertama adalah zat, yang kedua campuran, yang ketiga unsur, yang keempat senyawa. Yang pertama kita bahas di sini adalah zat. Definisi zat: materi yang memiliki susunan dan sifat tertentu atau tetap. Zat dapat diidentifikasi dari penampilannya, warna baunya, dan sifat kimia maupun fisikanya. Selanjutnya campuran. Campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat yang tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Campuran itu terbagi dua. Yang pertama adalah homogen. Homogen adalah campurannya akan sama dalam sampelnya. Contohnya itu adalah gula yang dilarutkan dalam air. Gula yang dilarutkan dalam air, ketika kita melarutkannya, kita tidak akan mengetahui di mana kita tidak akan mengetahui perbedaannya. Makanya kita sebut air gula, bukan air dan gula, karena sudah menyatu. Selanjutnya campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah jika susunan campurannya beragam dan dapat dibedakan bentuk fisiknya. Contohnya campuran minyak dalam air. Campuran minyak dengan air. Walaupun air dan minyak itu sama-sama benda cair, itu tidak akan bisa menyatu. Ketika kita satukan, mereka akan tetap berpisah. Itulah yang dikatakan campuran heterogen. Selanjutnya unsur. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi dua atau lebih
baik melalui cara fisika dan kimia. Unsur ini ilmu kimia membuatnya sebagai simbol-simbol yang disebut sebagai tabel sistem periodik unsur. Contohnya H. Biasanya unsur itu biasanya unsur itu dilambangkan dengan huruf besar dan ataupun dua huruf besar sama huruf kecil. Kalau dia satu huruf, dia huruf besar saja. Kalau dia dua huruf, biasanya awalnya itu huruf besar, kecilnya itu huruf kecil. Contoh unsur adalah H. H itu adalah simbolnya, yang dimana H itu unsurnya adalah hidrogen. Perhatikan. Selanjutnya Al, dua huruf. Huruf pertamanya adalah huruf besar, huruf keduanya adalah huruf kecil. Al itu adalah simbol dari unsur aluminium. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya senyawa. Suatu zat yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia. Contohnya, air itu tersusun atas dua bagian hidrogen dan satu bagian oksigen terikat oleh hidrogen. Jadi air yang dicampurkan, air itu adalah unsur, oksigen itu juga adalah unsur yang disatukan. Jadi ketika unsur yang disatukan terjadilah senyawa. Selanjutnya adalah perubahan materi. Dari konsep awal tadi, kita di sini akan membahas perubahan materi. Perubahan materi itu ada dua. Yang pertama adalah perubahan kimia. Perubahan kimia sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena kita belum tahu, mungkin kita tidak menyadarinya. Oke, perhatikan. Perubahan kimia, suatu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Ingat, materi yang menghasilkan zat baru. Contohnya, kertas yang dibakar. Kertas itu adalah sebuah materi, kemudian dia berubah. Ketika dibakar, dia berubah menjadi debu. Materinya telah menghasilkan zat baru. Sebelumnya dia kertas, berubah menjadi abu. Selanjutnya perubahan fisika. Perubahan fisika juga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Maksudnya materinya sudah berubah tetapi tidak menghasilkan zat baru. Contohnya es yang berubah menjadi air. Sebelumnya materinya itu adalah es. Kemudian terjadi reaksi berubah menjadi air. Air itu adalah es, begitu juga air adalah es. Es itu adalah air dalam keadaan padat. Artinya dia berubah materi tapi tidak menghasilkan zat baru. Oke, contoh dari materi ini ada es yang berubah menjadi cair, lilin yang mencair, kertas yang dibakar. Di sini ada juga rantai yang berkarat. Rantai yang berkarat ini masuk pada perubahan kimia, ya, karena dia menghasilkan zat baru. Menghasilkan zat baru tidak bisa lagi kembali ke zat semula. Itulah yang dikatakan perubahan kimia. Oke, untuk penjelasannya semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun yang kurang paham,
oleh anak-anak kami, silahkan komentar di kolom komentar. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.